Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi ya, selamat siang, malam, kapanpun teman-teman melihat video ini. Masih kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya masih membahas mengenai kelanjutan soal latihan SKB CAT untuk PBJ. Namun tentunya sebelum lanjut ke soal, silahkan pencet tombol like and subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya yang subscribe, like. Saya doakan diberikan kemudahan dalam tes ujian baik SKB, sertifikasi PBJ dasar ataupun yang ingin belajar PBJ. Oke, langsung saja ke soal yang pertama ya. Sebentar. Nah, ini bentuk kontrak terdiri atas apa saja? Namun kecuali ya. A. Bukti pembelian atau pembayaran, B. Kwitansi, C. Surat perintah kerja, atau D. Surat perizinan. Sama seperti video sebelumnya, kita kasih timer 5 detik untuk teman-teman berpikir sejenak apakah jawaban yang benar, yang tepat, yang mana, apakah A, B, C, atau D. Oke, langsung saja kita hitung mundur. 4. Jawabannya yang mana? Kira-kira jawaban tepat yang D, yaitu surat perizinan. Nah, teman-teman bisa lihat pada referensi pasal 28 ayat 1, bentuk kontrak terdiri atas A. Bukti pembelian atau pembayaran, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat pesanan. Nah, di sini nggak ada ya, yang nggak ada yang ini, yang D, karena yang ditanya ini yang kecualinya ya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D, surat perizinan ya. Oke. Nah, kalau di sini adanya perjanjian bukan perizinan. Oke, next. Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas berikut kecuali A. Lamsam, B. Harga satuan, C. Biaya plus harga satuan, D. Gabungan lamsam dan harga satuan. Oke, kita hitung mundur lagi. Kira-kira yang mana? Ingat, kecuali ya. Yang C ya, biaya plus harga satuan. Teman-teman bisa lihat referensinya pada pasal 27 ayat 2. Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas A. Lamsam, harga satuan, gabungan lamsam dan harga satuan. Kemudian putar kunci dan ini E. Biaya plus imbalan. Nah, di sini kan harga satuan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Yang ditanyakan adalah yang kecuali. Oke, next. Nah, jaminan pengadaan barang atau jasa terdiri atas apa saja? Sebutkan salah satunya. A. Jaminan penawaran, B. Jaminan sanggah, C. Jaminan perencanaan, atau D. Jaminan kontrak pelaksanaan. Cukup satu saja teman-teman. Pilih yang mana? A, B, C, atau D. Jawaban tepat adalah yang A ya, jaminan penawaran. Oke, referensinya apa? Teman-teman bisa cek di pasal 30 ayat 1 mengenai jaminan pengadaan barang jasa. Itu yang pertama ada jaminan penawaran ya, yang ini. Kemudian jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, sama jaminan pemeliharaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, karena cukup satu saja. Oke, next. Berapa persen jaminan penawaran untuk nilai HPS paling sedikit di atas 10 miliar? Apakah A di antara 1% hingga 3% dari nilai HPS, atau B besarnya 1% dari nilai HPS, atau C besarnya 1% dari pagu kontrak, pagu anggaran, D besarnya 5% dari nilai kontrak. Oke, kita hitung mundur. Sedikit di atas 10 miliar ya nilai HPS. Jawaban tepat yang A ya, antara 1% hingga 3% dari nilai HPS. Referensinya teman-teman bisa lihat pada pasal 31, kalau di ayat 1, jaminan penawaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas 10 miliar ya, yang di atas 10 miliar. Kemudian jaminan penawaran sebagaimana yang dimaksud ayat 1 ini itu besarnya di antara 1% hingga 3% dari nilai HPS. Jadi yang tepat adalah yang A, yaitu antara 1% hingga 3% dari nilai HPS. Oke, next. Nah, berikut ini yang merupakan metode pemilihan penyedia adalah A. Lamsam, B. Waktu penugasan, C. E-purchasing, atau D. Sistem nilai. Kita hitung mundur. Metode pemilihan penyedia ya teman-teman. A, B, atau C, atau D.
Yang C ya, e-purchasing. Teman-teman bisa lihat referensi pasal 38 ayat 1, metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri atas e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, next. Metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya digunakan dengan berikut kecuali A. Sistem nilai, B. Sistem kontrak, C. Penilaian biaya selama umur ekonomis, atau D. Harga terendah. Kita hitung mundur lagi. A, B, C, atau D kira-kira. Kecuali ya. Yang B ya, sistem kontrak. Teman-teman bisa lihat referensinya pada pasal 39, metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dilakukan dengan sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, atau harga terendah. Jadi yang ditanyakan adalah yang kecualinya ya, yaitu sistem kontrak. Oke, next. Bentuk kontrak terdiri atas hal-hal berikut. Pilihlah salah satu. A. Bukti pembelian atau pembayaran, B. Kwitansi barang, C. Surat perintah pekerjaan, D. Surat perjanjian kerja. Oke, hitung mundur lagi. Apakah A, B, C, atau D? Cukup pilih salah satu teman-teman, yaitu yang A ya, bukti pembelian atau pembayaran. Teman-teman masih bisa lihat di referensinya di pasal 28 ayat 1, bentuk kontrak terdiri atas A. Bukti pembelian atau pembayaran, sama ya. Kwitansi, ya ini kwitansi tapi ini di sini kwitansi barang ya. Surat perintah kerja, ini surat perintah pekerjaan. Kemudian surat perjanjian, nah ini surat perjanjian. Yang penting sama plak di sini aja teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, yaitu bukti pembelian dan pembayaran. Oke, next. Uang muka diberikan kepada usaha kecil paling tinggi sebesar A. Paling tinggi 15% nilai kontrak, B. Paling tinggi 15% dari nilai pagu anggaran, C. Paling tinggi 30% dari nilai kontrak, atau D. Paling tinggi 30% dari nilai pagu anggaran. Kita hitung mundur lagi. Jawaban yang tepat yang mana nih? A, B, C, atau D? Yang C ya, paling tinggi 30% dari nilai kontrak. Oke, next. Jawabannya ini ya, referensinya pasal 29, jadi ayat 1, uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian di ayat 2, uang muka sebagaimana yang dimaksud di ayat 1 ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Paling tinggi 30% ya dari nilai kontrak untuk usaha kecil. Nah, ini ditanya usaha kecil. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, next ke soal berikutnya. Pengadaan barang dengan nilai 200 juta dapat menggunakan metode pemilihan penyedia, apakah yang tender, penunjukan langsung, tender cepat, atau pengadaan langsung? Kira-kira yang mana? Apakah A, B, C, atau D teman-teman? Jawabannya yang D ya, pengadaan langsung. Dasarnya apa? Referensinya teman-teman bisa lihat pada pasal 38 ayat 3 itu pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta ya. Nah, 200 juta. Jawaban tepat adalah yang D, yaitu pengadaan langsung. Oke, untuk soal terakhir di video ini, metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri atas kecuali A. Toko daring, B. Pengadaan langsung, C. Penunjukan langsung, atau D. Tender cepat. Kita hitung mundur ya teman-teman. Jawaban yang tepat di mana? Yang A ya, toko daring. Referensinya jawaban ini dasarnya pasal 38 ayat 1, metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri atas e-purchasing ya, kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Oke, ini yang ditanyakan yang kecuali ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Oke, cukup sampai di sini. Jangan lupa klik like and subscribe. Ya, ini khusus yang subscribe ya. Saya doakan dalam keadaan sehat, murah rezeki, selalu lancar usahanya. Amin ya. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada masukan bisa berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.